50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-15. Tingkatkan nilai Anda. Sebulan yang lalu, saya berjalan-jalan di Mall Kelapa Gading bersama istri saya. Istri saya mampir di toko perhiasan dan melihat-lihat kalung perhiasan permata. Ia sangat senang dengan kalung itu, tetapi harganya sangat mahal. Uang yang kami punya tidak cukup untuk membeli kalung itu. Setelah itu, ia melihat kalung yang lain. Di dekatnya, saya melihat seorang ibu mencoba kalung permata dan ia sangat cocok dengan kalung tersebut. Maka ia membayarnya tanpa menawar. Padahal menurut saya kalung itu tidak kalah mahalnya dengan kalung yang diminati istri saya. Apa yang menarik dari kejadian tersebut? Dua perilaku yang berbeda. Karena perbedaan tebalnya kantong. Semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin murah harga barang di mata Anda. Saya tertarik untuk membahas dari kacamata istri saya. Yang dilakukan istri saya setelah mengetahui bahwa kalung yang ia minati sangat mahal harganya adalah mencari kalung yang cocok dengan seleranya dan pas dengan uang yang ia punya. Yang terpenting adalah sesuai dengan uang yang ia punya, bukan nilai barang tersebut bagi dirinya. Merujuk pada teori Rich Dad-nya Kiyosaki yang mengatakan bahwa pada umumnya orang melihat dari seberapa besar pendapatan lalu menekan pengeluaran. Orang sukses melihat dari sisi pengeluarannya lalu meningkatkan pendapatannya. Dalam kehidupan, bukankah sebagian besar di antara kita juga memiliki sikap seperti istri saya? Saat kita menghadapi masalah, kita selalu mengeluh mengapa kita yang kecil ini mendapat masalah seberat itu. James Clear dalam Ultimate Power Motivasi mengatakan yang menjadi pokok persoalan bukan besar kecilnya masalah, melainkan besar kecilnya value atau nilai Anda. Begitu nilai Anda ditingkatkan, masalah tersebut akan menjadi kecil di mata Anda. Bukankah Anda saat ini sudah sangat mahir makan dengan sendok dan garpu? Suatu hal yang menjadi masalah besar saat Anda berusia 2 tahun. Dan bukankah Anda saat ini sudah sangat mahir bermain internet? Suatu hal yang mungkin sangat asing dan sukar beberapa tahun yang lalu. Sayangnya di dunia yang kita tinggali sekarang ini, tidak semua orang mau berusaha untuk meningkatkan nilai dalam diri mereka. Daripada berusaha repot-repot meningkatkan nilai, mereka lebih memilih untuk menetapkan standar mereka sendiri terhadap dunia ini. Sebagai contoh, di antara mereka mungkin ada yang berkata, karena kemampuan bahasa Inggris saya buruk, saya tidak tertarik membaca buku bahasa Inggris. Kalau ada terjemahannya, mungkin saya mau baca. Standar bahasa Inggrisnya sudah dipatok pada nilai tertentu, dan daripada meningkatkan nilai standarnya, mereka lebih memilih buku terjemahan yang lebih sesuai dengan standar mereka. Tetapi ada juga yang berusaha meningkatkan nilai standar mereka dengan memaksa diri membaca buku bahasa Inggris sambil membuka kamus. Tidak ada yang salah dengan pilihan Anda. Apakah mau mematok atau meningkatkan standar nilai Anda? Ini semua hanyalah pilihan Anda pribadi dalam hidup. Hanya saja, apakah Anda mematok standar Anda di satu titik tertentu? Jangan mengeluh terhadap kerasnya kehidupan dan masalah yang datang menimpa Anda. Ingat, bukan besar kecilnya masalah yang menjadi inti dari kehidupan ini,
tetapi besar kecilnya nilai Anda. Suatu prinsip luar biasa dikatakan Andre Wongso, seorang motivator handal, tentang hal ini. Bila Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak kepada Anda. Sebaliknya, bila Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras kepada Anda. Salah satu nilai yang dimaksud di sini adalah iman kita. Bukankah kita sebagai orang percaya telah dianugerahi berbagai macam berkat oleh Tuhan? Bukankah talenta, kepandaian, pengalaman hidup yang kita terima adalah modal yang tak ternilai untuk menghadapi masalah hidup ini? Apalagi janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita dalam menghadapi masalah. Betapapun besarnya adalah sangat kecil di mata Tuhan. Oleh karena itu, tingkatkan terus iman kita bersama Tuhan. Selamat meningkatkan nilai